Oke, sekarang kita masuk ke gambaran umum OSI model. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, OSI model adalah framework konseptual yang menstandarkan bagaimana sistem komputer ini berkomunikasi, di mana di OSI model ini membagi networking menjadi 7 layer. Masing-masing layer tersebut mempunyai tanggung jawab yang secara spesifik. Nah, 7 layer itu ada apa aja? Itu yang pertama, layer 7 yaitu application, layer 6 itu ada presentation, layer 5 itu session, layer 4 itu transport, layer 3 itu network, layer 2 itu data link, dan layer 1 itu physical. Nah, cara membaca layer OSI model itu kita ada dua cara, yaitu dari layer yang paling awal atau paling atas, jika perspektif atau sudut pandangnya dari pengirim, itu layer 7, masuk ke layer 1, itu dari atas ke bawah. Nah, namun jika kita perspektifnya dari sisi penerima, kita itu membacanya dari layer 1 ke layer 7. Nah, agar lebih detail, kita bisa lihat di grafik atau ilustrasi di kanan ini, di masing-masing layer tersebut ada contohnya. Kalau di application layer itu, contoh use case-nya, penggunanya yaitu seputar protokol yang digunakan di aplikasinya. Misal kalau kita melakukan web browsing, kita pasti menggunakan HTTP atau HTTPS. Kalau misalkan email, kita menggunakan SMTP. Kalau misalkan kita melakukan remote ke server, menggunakan SSH. Atau jika kita melakukan transfer files, itu kita menggunakan FTP, dan sebagainya. Nah, di layer 6, atau presentation layer, itu contoh penggunanya itu seputar enkripsi, kemudian compression, atau pengolahan datanya. Nah, itu formatnya di layer 6. Misalkan kalau di HTTP kan kita ada SSL gitu. Nah, itu di layer 6 ini adalah yang melakukan enkripsinya gitu. Atau enggak kita semisal melakukan HTTP request menggunakan API, itu kan formatnya bisa saja dikompres menjadi gzip. Nah, itu bisa juga, atau UTF-8 atau JSON. Nah, selanjutnya di layer kelima atau layer session, itu isinya ada apa aja? Itu isinya seputar session koneksinya. Misal kita melakukan HTTP request ke web browser, itu kan bisa aja ada cookie. Kemudian jika kita melakukan koneksi database dari aplikasi backend, itu juga ada sessionnya melalui connection pool dan sebagainya, atau VPN dan socket, contoh lainnya gitu. Kemudian di layer 4, di sini ada transport layer. Nah, itu contoh use case-nya itu ada dua, yaitu terkait protokol yang digunakan antara TCP atau UDP. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya terkait lebih detail mengenai TCP dan UDP. Kemudian di layer 3 itu ada network layer. Nah, di sini ada informasi seputar IP address, kemudian routing, ICMP, dan sebagainya. Kemudian di layer 2, di sini ada data link layer. Itu isinya ada apa aja? Itu isinya bisa seputar MAC address, seperti informasi hardware-nya. Kemudian ARP untuk protokol melakukan broadcast. Kemudian ada VLAN, FTP, dan sebagainya. Dan selanjutnya di sini ada layer 1 atau physical layer. Nah, contoh physical layer itu apa aja? Itu isinya seputar media fisik transfernya gitu. Semisal jika kalian langganan ISP seperti internet rumah, itu menggunakan kabel fiber gitu. Atau jika kalian menggunakan kabelan, itu menggunakan kabel Ethernet. Atau jika kalian melakukan koneksinya menggunakan WiFi, itu menggunakan wireless melalui radio frekuensi gitu.